Di balik tembok tinggi dan bisi lembaga pemasyarakatan, terdapat kehidupan yang jarang diketahui oleh masyarakat. Ribuan narapidana menjalani hukuman, sementara keluarga mereka menunggu di luar, mempertahankan hubungan yang perlahan diuji oleh jarak dan waktu. Di tengah realitas tersebut, muncul satu pertanyaan yang tidak bisa dikatakan sederhana. Haruskah negara menyediakan ruang bagi narapidana untuk tetap mempertahankan hubungan suami istri? Ataukah pembatasan tersebut merupakan konsekuensi yang memang harus diterima sebagai bagian dari pidana penjara? Inilah hasil penelitian mengenai penyediaan bilik asmara di lembaga pemasyarakatan sebagai bentuk keadilan substantif bagi warga binaan. Ketika seseorang dijatuhi pidana penjara, yang dirampas sebenarnya hanyalah kemerdekaannya. Namun, apakah ia juga kehilangan hak untuk tetap menjadi seorang suami, tetap menjadi seorang istri, tetap menjadi seorang ayah, atau seorang ibu? Pertanyaan inilah yang menjadi salah satu dasar penelitian mengenai penyediaan bilik asmara atau conjugal visit dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Indonesia saat ini telah mengubah paradigma pemidanaan, di mana pemasyarakatan tidak lagi hanya sekedar menghukum, tetapi membina, mendidik, dan mengembalikan narapidana menjadi manusia yang lebih baik. Namun terdapat satu persoalan yang masih menjadi perdebatan. Bagaimana negara memenuhi kebutuhan hubungan keluarga narapidana ketika mereka menjalani pidana bertahun-tahun? Banyak keluarga harus hidup terpisah, hubungan suami istri terganggu, anak kehilangan figur orang tua, sementara narapidana menjalani pembinaan dalam tekanan psikologis yang tidak ringan. Saat ini, memang terdapat celah bagi warga binaan untuk mengunjungi keluarga, yaitu layanan CMK atau cuti mengunjung keluarga yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022. Namun, untuk mendapatkan hak ini tentunya tidak mudah. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain berkelakuan baik dan dianggap layak diberikan CMK dari tim pengamat pemasyarakatan. Kemudian, vonis atau hukumannya lebih dari 12 bulan atau sudah menjalani setelah masa pidana. Selain itu, CMK juga tidak berlaku bagi terpidana terorisme, narkotika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan HAM, dan transnasional. Begitu juga bagi terpidana mati, terpidana seumur hidup, narapidana yang terancam jiwanya, atau yang berpotensi akan mengulangi perbuatannya. Sulitnya mendapatkan akses untuk conjugal visit menjadi motif bagi warga binaan maupun petugas untuk menyediakan tempat khusus sebagai bilik asmara. Conjugal visit merupakan layanan kunjungan khusus bagi pasangan suami istri yang sah. Layanan ini memungkinkan narapidana mempertahankan hubungan keluarga
melalui pertemuan dalam ruang privat yang tetap berada di bawah pengawasan sistem pemasyarakatan. Tidak semua negara menerapkannya, namun beberapa negara telah mengembangkan berbagai model layanan keluarga yang cukup berhasil. Dalam penelitian ini dilakukan studi komparatif terhadap negara Italia dan Prancis sebagai bahan pembelajaran bagi Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan bilik asmara jauh lebih kompleks dibandingkan sekedar menyediakan sebuah ruangan. Di satu sisi, kebijakan ini berpotensi menjaga keutuhan keluarga, mengurangi tekanan psikologis, mencegah penyimpangan seksual, mendukung rehabilitasi, serta memperkuat proses reintegrasi sosial setelah narapidana bebas. Namun, di sisi lain, resiko yang muncul juga sangat besar, mulai dari penyelundupan narkoba, barang terlarang, korupsi pelayanan, penyalahgunaan wewenang, resiko kesehatan, kecemburuan antar narapidana, hingga penolakan dari sebagian masyarakat. Artinya, persoalan ini bukan hanya tentang hak, tetapi juga menyangkut keamanan, keadilan, anggaran, dan kesiapan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Penelitian ini tidak menyarankan penerapan bilik asmara secara bebas. Sebaliknya, penelitian menawarkan model kebijakan yang bertahap, berbasis manajemen risiko, dan disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Rekomendasi tersebut meliputi pembentukan dasar hukum, standar operasional nasional, verifikasi pasangan yang sah, asesmen risiko, pemeriksaan kesehatan, pengawasan transparan, dan evaluasi secara berkala. Pada akhirnya, pemasyarakatan bukan sekedar tentang menghukum, tetapi tentang membangun kembali manusia. Pertanyaannya, mampukah sistem pemasyarakatan Indonesia menghadirkan kebijakan yang sekaligus menjamin keamanan, menghormati hak asasi manusia, dan memperkuat proses rehabilitasi? Melalui penelitian ini, diskusi tersebut diharapkan dapat berkembang secara ilmiah dan objektif. Hari-hari sepi ku lalui, menatapmu dari balik jeruji. Rasa rinduku tahankan dalam sepi. Duhai kekasih, aku ada di sini. Salah langkah kini ku sadari, sesal kemudian